untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga Bapa, kami akan mengadakan perjamuan suci Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami, menyertai kehidupan kami dalam setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap yang hadir maupun yang tidak hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Bapa, dan pelayanan mereka dalam ibadah mereka Tuhan, kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mengangkat lagi satu pujian dalam Kemenangan Iman nomor 169. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai. Siapa yang berharap janjinya sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat 3. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat 4. Semua orang adalah menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Iya, biarlah kita hanya berharap kepada Tuhan saja dan kita bersandar pada perjanjian Tuhan Yesus. Kita akan membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Valri. Kepada Valri, dipersilakan ke depan. Ya, terima kasih untuk Farli. Walaupun sudah latihan singkat, tapi dia mempunyai hati untuk rindu untuk memuji ke Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sementara kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan sekali lagi lagu ini, Waktu Tuhan yang Terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami tahu kami menjalani hari-hari kehidupan kami berdasarkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan, memuji, bersekutu bersama saudara seiman untuk menyembah Tuhan, kami sangat bersyukur. Dan kami tahu apa yang kami nikmati hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan apa yang telah Engkau firmankan di dalam kitab suci. Tolong kami, beri kami hikmat pengertian untuk mengerti, dan terlebih kekuatan keberanian untuk melakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, hari ini kita bersyukur kita sudah berada di bulan kedua di tahun 2021 ya. Hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kita boleh melewati semuanya. Baik, Bapak Saudara, hari ini tema kita adalah menerima apa yang didoakan. Apakah semua orang bisa menerima apa yang dia doakan? Bisa enggak? Belum tentu. Gitu ya. Belum tentu seseorang menerima apa yang dia doakan. Nah, mari kita lihat bersama di dalam bagian ini.
apa yang dituliskan di dalam kitab Yakobus ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di dalam perantauan. Kemudian Yakobus menuliskan surat ini. Nah, Bapak Saudara, kalau ada yang sempat memperhatikan flyer itu gambar untuk perayaan hari ini yang saya buat, yang saya kirim di grup, ya, di grup kita ada, di Facebook juga ada. Itu gambar apa? Ada yang lihat nggak? Perhatikan nggak? Ada? Ibu Elis lihat ya? Ya. Di flyer itu ada lihat ya? Yang di flyer hari ini, ibadah hari ini. Belum ya? Ibu Ora lihat nggak? Nggak lihat ya? Flyer, gambar apa itu? Oh ya, itu gambar makanan ya, orang lagi makan ya. Saya lagi makan tuh ada meja makan itu, baru ada makanan ya. Kebetulan waktu itu foto di Tanjung Pinang, makan ikan baronang tuh enak tuh ya, ikan bakar tuh di situ, ada di depan. Nah, di dalam bagian ini saya mendapatkan sebuah inspirasi. Terkadang Bapak Saudara, ketika kita pergi ke rumah makan, biasanya kita pesan, betul ya? Pesan ya. Nah, mungkin di antara kita, Pak Henry, saya punya pengalaman enggak ketika kita pesan sesuatu yang datang lain, punya enggak? Pernah, betul ya? Yang berikut, pernah enggak kita pesan sesuatu tapi yang kita pesan itu enggak datang? Betul ya? Nah, sama dengan kehidupan kerohanian kita. Jadi saya menggambarkan kehidupan kita itu seperti kita datang di rumah makan, pesan sesuatu, tapi terkadang itu pesanan yang datang itu salah. Wah, kita bisa marah gitu ya. Tapi ya kadang-kala kita ini sabar-sabar. Jadi kalau datang yang salah minta ganti ya. Atau yang berikut, sudah mau selesai makan, yang kita pesan itu tidak datang-datang. Oh, itu bikin jengkel itu ya. Nah, sama dengan kehidupan kita, Bu Saudara. Apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, terkadang yang kita minta kepada Tuhan, yang kita doakan kepada Tuhan, itu enggak datang-datang. Ataupun yang berikut datang, tapi kita rasa ini salah. Kenapa yang saya pesan A kok datangnya B? Permasalahannya ini di mana? Apakah Tuhan salah order? Gitu ya. Ini keliru. Tuhan tidak pernah salah memberi jawaban kepada kita. Ya. Nah, untuk itu mari kita lihat bagian ini. Bagaimana supaya kita bisa menerima apa yang kita doakan? Satu bagian penting, semua kita pasti memiliki ini. Setiap pribadi memiliki keinginan dan tujuan sendiri. Nggak ada yang nggak punya, ya. Walaupun mungkin terkadang ada kesamaan, tapi saya mau katakan semua kita pasti punya tujuan dan keinginan. Tetapi ingat juga Bapak Saudara, di balik keinginan dan tujuan kita ada keinginan dan tujuan yang lain yang seringkali mengganggu kita untuk mencapai keinginan dan tujuan kita. Sehingga yang terjadi apa? Bukan keinginan kita dan bukan tujuan kita yang tercapai, tetapi apa? Kita kemudian berusaha untuk memuaskan keinginan dan untuk mencapai tujuan yang lain, bukan dari kita. Maka kita akan mengalami sesuatu yang sangat ironis sekali. Nah, mengapa orang-orang kemudian tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka doakan? Di dalam kitab Yakobus ini ada beberapa hal. Yang pertama ini, berusaha untuk apa? Memenuhi keinginan dan mencapai tujuan dengan cara yang salah. Jelas sekali Yakobus bilang apa? Di dalam bagian-bagian pertama, banyak orang mengingini sesuatu tetapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Oke. Ya. Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya.
Lalu apa yang dilakukan oleh orang karena tidak memperoleh sesuatu yang dia inginkan? Dia membunuh. Ini sesuatu yang salah. Kemudian muncul iri hati. Tetapi kemudian dikatakan orang-orang ini tidak mencapai tujuannya, lalu mereka bertengkar dan mereka berkelahi. Dan dikatakan di dalam ayat yang kedua bagian terakhir, mereka tidak menerima karena mereka tidak berdoa. Kamu tidak mendapatkan apa-apa karena tidak berdoa. Pertanyaannya, apakah setelah kita berdoa kita pasti akan mendapatkannya? Belum tentu. Ayat berikutnya, ayat 3. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi ingat Bapak Saudara, walaupun mungkin kita menjadi seorang pendoa syafaat, siang malam kita berdoa, tetapi doa kita belum tentu dijawab oleh Tuhan. Kita belum tentu untuk menerima apa yang kita doakan. Kenapa? Ayat 3 ini memberikan jawabannya. Karena kamu salah berdoa. Kesalahannya di mana? Firman Tuhan bilang tadi, kalau kita menginginkan sesuatu, minta. Sekarang kita sudah minta, tapi kok tidak dapat. Ternyata permintaan kita itu salah. Kenapa salah? Sebab ayat 3 bagian B, apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ternyata Bapak Saudara, Tuhan memang betul berjanji minta, maka kamu akan diberikan. Tetapi ingat, kalau kita tidak menerima apa yang kita minta di dalam doa, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena mungkin di dalam hati kita ada keinginan untuk memuaskan nafsu kita, sehingga Tuhan menghalangi kita supaya terjebak di dalam hawa nafsu tersebut, sehingga kita tidak menerima apa yang kita doakan. Sangat ironis sekali. Karena apa? Karena kita meminta sesuatu dari Tuhan untuk memuaskan keinginan si iblis. Sadar tidak sadar, siapapun kita pasti pernah mengalami bagian ini. Kita berusaha meminta sesuatu dari Tuhan, tapi sadar tidak sadar untuk dipuaskan bagi keinginan si jahat. Tuhan pasti tidak ingin supaya kita terlibat di dalam bagian itu. Oke, ini. Jadi 3 bagian ini, mengapa orang kemudian tidak menerima apa yang didoakan? Jadi sekali lagi ketika kita membaca kitab suci, jelas Tuhan bilang minta apa saja, maka kepadamu akan diberikan. Tetapi ternyata syarat utama adalah minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan ular kepada yang meminta roti. Tapi terkadang apa? Yang kita minta, kita pikir roti, padahal itu apa? Ular. Maka Tuhan tidak akan pernah berikan. Dan kalau Tuhan tidak berikan, jangan marah dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu bukti cinta kasih dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Nah, untuk itu bagaimana supaya supaya kita boleh menerima apa yang kita doakan? Ada beberapa bagian. Yang pertama ini, ayat 6. Walaupun kemudian Tuhan berkata Tuhan tidak senang karena kita sering menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, tapi firman Tuhan berkata bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada segala yang ada. Di ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Daripada itu apa? Ayat yang ke-5, bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingini Allah dengan cemburu. Di dalam kesemuaannya Allah sangat mengasihi kita, dan Dia telah memberikan anugerahnya yang terbesar bagi kita. Sehingga ayat 6 Dia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Artinya apa, saudara? Di dalam segala permintaan kita, di dalam segala perjalanan hidup kita yang terkadang jatuh bangun, yang disebabkan karena kecongkakan hati kita, di balik semuanya Allah sangat menghargai kita.
Allah sangat mengasihi kita dan Dia mau kita datang kepadanya. Maka sungguh indah ayat ini Bapak Saudara, ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Tetapi mengasihani apa? Orang yang rendah hati. Kalau kita mau menerima apa yang Allah mau berikan kepada kita, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Rendah hati menggambarkan benar-benar kita membutuhkan sesuatu, sehingga kita ya rela datang minta kepada Tuhan. Walaupun terkadang ini harus melepaskan ego kita. Ya. Kita orang yang ya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, dan terkadang kita mampu dengan segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Itu terkadang berat. Tapi kalau kita mau menyenangkan Tuhan, satu yang Tuhan minta, rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati artinya benar-benar kita mengakui kita butuh Tuhan. Ya, itu satu bagian yang sering saya dapati, orang-orang yang punya harta kekayaan itu sangat berat sekali untuk menerima sesuatu dari orang lain. Wah, ketika ada orang datang memberikan sesuatu kepadanya, wah itu bisa tersinggung hatinya, betul ya. Saya ingat dulu acara apa itu, seorang teman datang baru dia kasih odol, nah gitu ya, dia kasih odol obat gigi gitu ya. Nah, saya langsung pikir maksud dia kasih ini odol itu apa? Ayo kira-kira, kalau kita menerima sesuatu dari orang, kita kan pasti berpikir tujuannya apa. Kalau kita kasih HP kepada seorang, ya mungkin supaya dia bisa kontak balik dengan kita, ya ada kebutuhan, betul ya. Tapi ini dikasih odol loh. Odol untuk apa? Untuk sikat gigi kan? Pikiran saya, dia kasih ini kenapa? Supaya saya sikat gigi. Kemungkinan gigi saya ini nggak beres lah. Makanya dia kasih itu agak gimana itu rasanya gitu lah. Nah, hati-hati Bapak Saudara. Rendah hati ini sekali lagi menggambarkan keadaan hati kita yang mau menerima apa saja yang Tuhan mau berikan kepada kita. Terkadang rasanya itu sepele. Tapi kalau memang itu yang Tuhan mau berikan, terimalah itu. Saya teringat dengan cerita di dalam kitab suci, di mana seorang panglima, dia kemudian mengalami masalah kusta. Ya, kemudian dia cari nabi di Israel. Baru kemudian nabi orang Israel itu bilang apa? Pergi mandilah kamu. Oh, jenderal ini tersinggung. Kok saya pergi disuruh mandi? Tapi kemudian pegawainya bilang apa? Jenderal, bukankah kamu kalau disuruh yang sulit kamu akan lakukan? Sekarang kamu disuruh yang lebih mudah kok nggak mau lakukan? Dia ditantang. Akhirnya dia melakukan. Akibatnya apa? Dia kemudian mengalami kesembuhan. Bapak Saudara, terkadang kita disuruh sesuatu yang sepele, yang kayaknya mudah banget, tapi kita berat. Kita lebih senang tantangan-tantangan yang berat. Itu keliru Bapak Saudara. Kalau kita mau menerima apa yang kita doakan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Menerima apa saja yang Tuhan mau berikan kepada kita. Artinya kita mau taat kepada Tuhan. Walaupun itu berat. Terkadang kita harus membuat ego kita, gengsi kita harus dibuat. Orang yang rendah hati, dia terlepas dari keegoisannya. Oke. Yang kedua, tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Ingat, kita punya keinginan, kita juga punya tujuan. Tetapi di balik keinginan dan tujuan kita ada iblis yang sering mengganggu kita. Supaya apa? Supaya keinginan kita, tujuan kita berbalik, supaya memuaskan keinginan dan tujuan dari iblis. Firman Tuhan bilang apa? Lawan dia. Tapi sebelum kita lawan iblis, apa yang harus kita lakukan? Tunduk kepada Tuhan.
tanpa tunduk kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengalahkan iblis. Kenapa? Kekuatan kita untuk melawan kuasa kegelapan, roh jahat, itu datangnya dari Tuhan. Roh jahat nggak mungkin kita manusia lawan dengan roh kita yang lemah. Itu hanya bisa kita lawan dengan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tunduk kepada Allah, lawan iblis. Saya percaya Bapak Saudara, kita kadangkala, saya juga sering mengalami itu. Sering jatuh bangun di dalam kelemahan. Kita sering berkata apa? Waduh, ini kan saya lemah. Betul, bersyukur kalau kita menyadari bahwa kita lemah. Disitulah kita membutuhkan Tuhan yang bisa menguatkan kita. Untuk apa? Untuk melawan iblis. Ya. Jadi setiap kali kita merasakan kelemahan kita bersyukur bahwa disitulah kita butuh Tuhan, dan disitulah karya Tuhan bisa berlaku, bisa nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Tunduk kepada Tuhan, lawan kuasa kegelapan itu. Ya. Oke. Yang ketiga, kita menyadari akan kemalangan kita. Kemalangan kita apa? Orang pikir dibagi seperti yang bagian pertama tadi. Ketika dia mengingini sesuatu, dia tidak mendapatkan, dia membunuh, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ternyata itu salah. Itu bukan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita menjadi orang yang malang, orang yang patut dikasihani. Kenapa? Sebenarnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sadari itu. Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan terakhir, Tuhan tetap minta, mendekatlah kepada Tuhan. Itu aja yang Tuhan minta, mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Sekali lagi, hanya orang-orang yang rendah hati, yang benar-benar menyadari keberadaan dirinya dengan segala kelebihan yang dia miliki, bahwa dia butuh Tuhan. Ingat Bapak Saudara, apapun yang kita miliki, kita butuh Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai apa yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, membuat hati kita menjadi keras dan kita menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Mari dengan bagian ini sekali lagi mengingatkan kita, kalau kita mau menerima apa yang kita doakan, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saya beberapa waktu ini sedang berpikir, karena bulan ini kita akan mulai dengan doa puasa. Kita akan jalankan minggu terakhir, kita akan doa puasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung silakan. Tapi kalau belum, tidak apa-apa juga. Tapi saya memberikan kesempatan kepada kita untuk memikirkan satu atau dua pokok doa untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, kita punya bahan doa, betul ya, kita punya pergumulan. Tapi saya meminta kepada kita supaya kita memikirkan satu atau dua pergumulan diri kita yang akan kita gumulkan selama beberapa waktu ke depan ini, yang akan kita doakan. Apa yang kita inginkan untuk diri kita, bukan untuk keluarga kita dulu, bukan, tapi untuk diri pribadi kita, untuk diri sendiri. Saya kasih contoh, saya punya keluarga. Bahan doa saya biasanya apa? Doakan keluarga supaya sehat. Oh, itu baik, tetapi untuk keluarga. Tapi untuk diri saya apa? Satu, saya minta kepada Tuhan supaya saya lebih disiplin di dalam mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Itu untuk diri saya. Saya bisa doakan supaya istri saya sabar. Itu baik. Tapi yang lebih baik, kalau kita minta istri saya sabar, paling baik yang kita minta doa kita adalah supaya saya dikuatkan menerima keberadaan istri saya, gitu ya. Jadi saya dulu ya, jangan untuk orang lain. Mungkin seperti Ibu Lydia atau Ibu bisa berdoa untuk orang tua saya, gitu ya, keluarga. Jangan dulu. Berdoa dulu untuk diri kita. Supaya apa? Supaya kita siap menerima apa yang kemudian Tuhan berikan kepada kita. Terkadang kita jujur seringkali menginginkan sesuatu untuk orang lain, supaya orang lain ya jadi baik, beginilah. Tetapi bagaimana dengan diri kita?
Sudah enggak kita memintanya kepada Tuhan? Kalau sampai saat ini kita belum menerimanya, kemungkinan satu, kita belum memintanya di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, berapa waktu ke depan ini, paling tidak 1 bulan ini, kita akan memulai program ini. Ya, berdoa untuk kita dulu. Setelah itu baru kemudian ya untuk orang lain. Ya, kalau Bapak Saudara sudah memilikinya, pingin supaya kita bersama-sama mendoakan, boleh dicatat di dalam sebuah kertas, diberikan kepada kami, sehingga pada waktu doa puasa kita akan doakan bersama-sama. Atau kalau tidak, Bapak Saudara bisa buat catatan di handphone pun bisa, di rumah setiap malam atau pagi, di doa pagi kita sendiri kita bisa doakan itu, minta itu di hadapan Tuhan. Ingat ya, minta dulu untuk diri kita. Baik untuk minta untuk doa orang lain, tetapi yang pertama untuk diri kita dulu. Karena kita tidak bisa memberkati orang lain kalau kita sendiri belum menikmati berkat dari Tuhan. Kita nggak bisa minta supaya orang lain diubahkan kalau kita sendiri belum mengalami perubahan dari Tuhan. Ya. Jadi ini yang menjadi beberapa hal yang akan kita jalani ke depan. Ya, kiranya Tuhan menguatkan kita dan kita melihat bagaimana janji Tuhan ini. Tuhan berjanji, minta maka engkau akan diberi. Sekarang kita akan meminta dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan berikan bagi kita. Tuhan berkata, Tuhan sangat mengasihani, menyayangi orang yang rendah hati. Dan kalau kita minta, mintalah di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih hari ini kami boleh membaca kitab suci dan merenungkan. Terima kasih banyak Tuhan. Banyak hal yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami mensyukuri. Tapi ada hal-hal juga Tuhan yang kami inginkan secara pribadi terjadi di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan tolong beri kami hikmat pencerahan untuk boleh melihat apa sesungguhnya yang kami butuhkan di dalam hidup kami ini. Supaya itu boleh mengubahkan hidup kami, sehingga kami benar-benar boleh menikmati kehidupan yang penuh berkat, sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mau datang mencari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan, boleh menguatkan kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih. Saatnya kami akan mengikuti, menikmati perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menikmati berkat janji Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah Bapak Saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus telah memberikan 2 ketetapan penting. Yang pertama, apabila seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sebagai tanda bahwa ia adalah murid dan pengikut Yesus. Yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, Yesus memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus, sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukan Kristus Yesus di kayu salib bagi keselamatan umat manusia. Nah, pada hari ini Bapak Saudara, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 15 hingga 20. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini
aku tidak akan makan lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Saudara, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah dilakukan Kristus di kayu salib, sebagai peringatan yang kemudian boleh mendorong kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Karena Kristus telah mati dan Dia telah bangkit dan naik ke sorga, dan inilah yang Dia perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, tidak dengan tujuan lain, tetapi sekali lagi untuk menyatakan bahwa Kristus sudah mati untuk kita semua. Untuk itu, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, marilah kita menguji diri kita sendiri supaya kita dilayakan di hadapan Tuhan kita. Jikalau ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan biarlah kita terus meminta supaya Tuhan menguatkan kita, dan kita terus berkomitmen untuk terus boleh mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur ini kami tahu sebagai pribadi terlalu banyak keinginan-keinginan kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang sudah menyelamatkan saya, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan makan dan minum dari roti dan anggur sebagai lambang pengorbanan Kristus bagi kami. Layakan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami mengingat bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Saudara, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami boleh makan roti
yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk kami. Kami boleh minum dari cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk mengampuni, menebus salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, mengingatkan kami bahwa Kristus telah berkorban untuk kami, dan kami juga sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus bersedia untuk ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, dan pada akhirnya juga sebagaimana Kristus telah menderita dan dibangkitkan dan menerima kemuliaan, pada akhirnya juga Tuhan kami akan menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus Tuhan. Terima kasih, bersyukur untuk perjamuan yang kami boleh ikuti bersama pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Oke, demikian untuk perjamuan yang boleh kita ikuti bersama. Saat ini kita akan menaikkan syafaat kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Tak henti-hentinya kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu kami ada, kami boleh menikmati segala keberadaan kami hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami jemaat Tuhan, kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, bernyanyi yang boleh mendatangkan sukacita, membaca kitab suci dan merenungkan firman-Mu, bahkan mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Sukacita dan berkat terbesar boleh kami nikmati bersama. Terima kasih Tuhan. Baik kami yang mengikuti secara langsung maupun tidak langsung, Tuhan juga memberkati. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi beban pergumulan kami. Tuhan, tolong kami, beri kami pencerahan supaya kami benar-benar boleh mengerti apa yang kami butuhkan sesungguhnya dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga kami tidak salah melangkah dan kami tidak sekedar memuaskan keinginan ataupun untuk mencapai tujuan dari si jahat, ataupun hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu kami yang pada akhirnya mendatangkan kemalangan untuk kami. Tuhan tolong, biarlah hidup yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami gunakan sepenuhnya untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tetapkan sebagai tujuan bagi kami ketika kami ada di dunia ini. Tuhan tolong kami. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Biarlah para pemimpin kami diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Terkhusus di dalam masa pandemi ini Tuhan tolong, biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil boleh benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena banyak saudara-saudara kami yang mengalami dampak yang cukup berat, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Tuhan tolong mereka yang sedang sakit terpapar COVID-19, Tuhan kuatkan mereka, beri mereka keyakinan bahwa di atas semuanya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Mereka juga mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit yang lain, kelemahan tubuh, Tuhan juga kuatkan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi mereka. Berkati saudara-saudara mereka yang sedang membantu, mendampingi di dalam perawatan. Beri semangat, sukacita, sehingga mereka boleh menjalani masa-masa perawatan dengan baik. Dan biarlah dalam kehendak Tuhan mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk semuanya. Apa yang kami butuhkan dalam keseharian kami, kebutuhan makanan, minuman, pakaian, papan dan lain-lain, Tuhan juga tolong. Biarlah melalui pekerjaan yang dilakukan boleh mendapatkan kecukupan untuk apa yang dibutuhkan. Mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan supaya mereka boleh melihat dan mendapatkan pekerjaan yang baik, yang dimana mereka boleh mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk semuanya. Keluarga yang tidak bersama dengan kami, juga Tuhan tolong mereka. Beri terus kekuatan kepada keluarga kami, sehingga sebagaimana kami di tempat ini dalam keadaan baik, demikian juga kami boleh mendapati keluarga kami di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Anak-anak kami, serahkan mereka ke dalam Tuhan. Biarlah mereka juga bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh meraih cita-cita mereka. Keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, kami rindu, kami semua sekeluarga boleh hidup melayani Tuhan. Terima kasih. Ini kami Bapa berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, doa syafaat kita F5. Kenapa Pak? F5. F5. Ya. Oke. Ya. Terus Kak di akhir di pengumuman. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara ya hari ini kita boleh bersama-sama. Nah, warta gereja untuk kita. Ya, minggu depan kita tapakan ibadah bersama di tempat ini sekaligus memperingati HUT Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93. Ya, tahun lalu 92, sekarang 93. Oke, ya kita ibadah, setelah itu ya paling enggak tiup lilin apalah ya. Tidak ada yang lain-lain ya. Ya, oke itu aja. HUT-nya tanggal 10, kita akan nikmati ini perayaan tanggal 14 itu minggu ya. 14. Oke, itu. Oke, ini ada laporan keuangan. Nanti saya lupa tadi belum share di grup ya. Ini ada catatan persembahan tahun baru umum ya, ada perpuluhan ya. Oke, ini saudara kita dari Tarakan ya, bantu ya. Ini kita kemarin ya ini memberikan sumbangan untuk bencana alam di Sulawesi Barat dan di Kalimantan Selatan melalui Yayasan Kemah Peduli. Ya, ini pemasukan kita selama bulan Januari, ini pengeluaran kita selama bulan Januari. Ini saldo keuangan kita per tanggal 1. Kemarin sudah ada beberapa pemasukan dan pengeluaran juga. Nanti kita masukkan ini. Saldo kita per tanggal 1 ada 4 juta sekian. Ya, gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bicarakan hal-hal yang kita butuhkan untuk penyediaan hal-hal yang memang kita lihat sangat perlu ya, untuk apa yang kita perlukan nanti. Oke, demikian. Kalau ada hal-hal yang lain mungkin nanti kita bicarakan setelah ibadah ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa, Bapa yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Berterima kasih kami ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak. Ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kami yang kecil ini. Untuk itu siapkan hati kami, siapkan hidup kami untuk menerima segala kebesaran Tuhan yang Tuhan menyatakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sudah menolong, menyertai kami dalam ibadah ini. Dan Engkau telah mencurahkan berkat-berkat bagi kami semua. Untuk itu Tuhan, kami akan keluar dari tempat ini, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah kemanapun kami pergi dan berada, berkat Tuhan terus mengalir dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih.